Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya sedang melakukan penyemaian tomat ya, tomat Gustavi dari Panamera. Ini ya. Jadi di sini saya melakukan dengan bantuan alat nampan yaitu potre ya, seperti ini. Jadi potre ini sangat memudahkan kita, terutama saat pindah tanam ke lahan ya. Jadi di situ keunggulannya memakai potre, saat kita pindah tanam maka tanaman itu tidak terlalu stres ya. Ibaratnya dia karena akarnya tidak terpotong atau dicabut putus kan, biasanya kalau di persemaian di lahan ini tanah langsung itu dengan cara dicabut otomatis akarnya banyak yang tertinggal, banyak yang terpotong ya teman-teman. Jadi stres tanaman saat pindah tanam. Dan di sini ini nampan sudah lama ya teman-teman, sudah saya gunakan. Nampan potre ini sudah saya gunakan untuk penyemaian cabai ya kemarin, jadi sudah kelihatan agak lama. Namun sebelum ini saya sudah bersihkan dulu, sudah saya sterilkan dulu ya. Jadi di sini saya melakukan penyemaian bibit tomat. Jadi ini yang sudah ya teman-teman, ini sudah saya ini, dan ini masih ada beberapa yang belum. Ya di sini teman-teman, di setiap benih saya menambahkan insektisida perlakuan benih ya, Marsal. Jadi untuk mengantisipasi serangan-serangan pada benih, saya memakai insektisida Marsal tersebut. Oke teman-teman, nah kita lihat dulu apa sih yang saya gunakan, bahan yang saya gunakan untuk media tanahnya. Nah simak ya teman-teman. Jadi di sini media tanahnya, mohon maaf saya tidak memperlihatkan penyampurannya karena ini sudah saya campur lama ya, jadi tinggal pakai. Jadi ini sudah saya sudah saya haluskan ya teman-teman. Jadi mudah sekali. Nanti kalau masih itu seperti di sana masih banyak yang keras, jadi kita harus haluskan, kita ayak dulu biar halus seperti ini. Dan ini teman-teman bahannya adalah arang sekam yang sudah kita bakar ya, arang sekam, terus tanah yang ada di bawah pohon bambu, dan kotoran hewan ayam yang sudah saya fermentasi menggunakan trichoderma dan E4. Jadi sudah sangat aman sekali ya teman-teman. Dan ini kelihatannya memang sangat sudah jadi kompos organik ya. Jadi aman sekali. Oke, bagaimana cara pengisiannya? Nah, langsung saja teman-teman, tinggal taruh saja ya. Karena di sini saya menggunakan satu tangan, jadi kelihatan ini ya, lama ya teman-teman. Kita langsung taruh tanahnya, dan tidak perlu dipadatkan ya teman-teman, nanti ini sudah padat sendiri. Karena ini barang halus, jadi ya tanah halus, jadi kita ratakan begini saja, dia sudah masuk dengan merata ya. Jadi cara saya seperti ini ya teman-teman. Harus betul-betul rata ya. Oke, jadi jadi ini sangat efisien sekali teman-teman, sangat efektif sekali saat melakukan pindah tanam di lahan seperti ini ya. Jadi tanaman itu tidak stres berat, 3 hari saja itu sudah langsung hidup ya.
akarnya sudah langsung berkembang di dalam tanah. Oke. Jadi seperti itu cara memasukkan di tanah. Namun cara selanjutnya yaitu pemberian lubang seperti ini ya. Jadi kita beri lubang, lalu kita tabur benihnya satu persatu ya teman-teman, dan kita uruk tanah halus lagi. Oke, simak dulu. Nah, jadi di sini saya melubanginya dengan batu ya teman-teman. Jadi batu ini tidak terlalu kecil, tidak terlalu juga besar, jadi pas diameternya agar biji itu mudah tumbuhnya. Kalau terlalu kecil juga susah ya, karena diameternya kecil, dia untuk tumbuh itu susah ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja pakai ujungnya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ini saya siram terlebih dahulu, jadi tidak saya perlihatkan tadi. Kita siram terlebih dahulu, lalu kita membuat lubang untuk penyebaran benihnya ya. Jadi satu persatu. Jadi cepat sekali ya teman-teman. Ini kelebihannya pada saat pindah tanam, kita tidak perlu khawatir untuk stresnya, karena tanaman itu saat pindah tanam mengalami stres. Oke, jadi lakukan seperti ini terus hingga selesai teman-teman. Oke, jadi setelah ini bagaimana cara pemberian benih di dalam tiap-tiap lubang? Simak videonya. Ini ada yang sudah kita lubangi dan kita tinggal pemberian benih ya. Jika ada yang jatuh dua teman-teman, kita bisa ambil kembali nanti. Jadi harus satu-satu ya teman-teman agar pertumbuhannya normal maksimal, karena kalau dua pasti, apalagi media tanahnya cuman sedikit ya, karena diameternya lubang potre ini hanya berapa senti saja, jadi harus satu persatu. Jika ada dua nanti kita ambil ya teman-teman. Ini hanya sekedar mencontohkan untuk teman-teman YouTube. Ini saya sambil memegang kamera ya teman-teman, jadi kayak agak sulit memang. Jika itu ada yang dua nanti kita ambil. Memang kalau biji tomat ini sangat kecil ya teman-teman, tidak seperti bibit cabai itu agak besar, jadi sangat mudah. Kalau biji tomat ini kecil sekali, gampang masuk dua dia. Oke, lakukan seperti ini terus. Jika ada yang masuk dua, kita ambil menggunakan lidi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan yang belum diisi dengan biji tersebut. Dan selanjutnya setelah ini sudah selesai, kita akan melakukan penutupan di atasnya menggunakan tanah. Jadi bagaimana caranya, teman? Jadi kita sudah menyiapkan tanah halus dulu yang sudah kita ayak. Dan ini yang sudah kita beri ini biji, kita langsung tabur aja, diratakan ya teman-teman. Secara merata agar pertumbuhannya serentak.
Oke, lalu kita ratakan lagi menggunakan tangan ataupun kalau punya penggaris nggak apa-apa pakai penggaris. Nah, oke. Setelah itu kita siram menggunakan sprayer ya, agar kalau kita menggunakan ini penyiraman seperti gembor itu ya. Kalau di sini bahasanya gembor, itu biasanya tanahnya akan terhambur ya teman-teman, atau biji yang ada di dalamnya itu terangkat Kak, naik. Jadi kita hanya melakukan penyiraman menggunakan sprayer ataupun ya tangki semprot ya, sama aja. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk teman-teman semuanya, dan jika bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Yang ingin bertanya lagi silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.